Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya kita diberkati oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam minggu-minggu Paskah ini, kita diajak untuk bersama-sama kembali merefleksikan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tema kita pada hari ini yaitu setia mengikuti Yesus, yang diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu, karena pada masa itu mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan lama mereka. Hal ini terjadi karena mereka mengalami pencobaan, penganiayaan, penindasan, dan hal itu menyebabkan mereka mengalami keputusasaan. Mereka merasa putus asa dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, untuk itu penulis Ibrani berusaha untuk menguatkan iman percaya mereka, yaitu dengan cara dalam ayatnya yang ke-14-15 menjelaskan bahwa Yesus rela merendahkan diri setara dengan manusia. Karena hanya dengan menjadi manusia, ia bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Bahkan ketika Yesus menjadi manusia, Yesus juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh manusia. Yesus merasakan lapar, Yesus merasakan pencobaan, penderitaan, dan godaan dari iblis, dan juga mengalami kematian. Tetapi yang membedakan antara Yesus dan manusia adalah ia tidak berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu hanya Yesus saja yang layak menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Dengan cara ia turun dalam dunia orang mati, ia dapat mengalahkan iblis yang saat itu berkuasa atas maut. Kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Hal itu membuktikan bahwa Yesus itu telah menang dari kuasa maut, dan sekarang Yesuslah yang berkuasa atas maut. Sehingga manusia tidak perlu lagi takut, manusia tidak perlu lagi khawatir untuk mengalami kematian. Nah, nasihat ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu, tetapi kepada kita semua saat ini. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Yesus bagi kita, sehingga sekarang kita sudah dimerdekakan dari kuasa maut. Kita sudah diselamatkan dan kita tidak perlu lagi takut akan kematian, asalkan kita tetap setia mengikut Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Mungkin saat ini kita dihadapkan pada masalah dan cobaan yang silih berganti, yang kemudian membuat kita ingin menyerah, ingin meninggalkan Tuhan Yesus karena keputusasaan yang kita alami. Mungkin juga kita diperhadapkan pada godaan untuk meninggalkan Yesus karena adanya tawaran dunia, entah itu dari jabatan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat, menyadari pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi kita. Apakah sebanding dengan tawaran dunia yang diberikan kepada kita dengan apa yang sudah Tuhan korbankan bagi hidup kita? Mari kita setia dalam mengikuti Yesus meskipun tidak mudah, tetapi ingat bahwa di dalam Yesus tidak ada sesuatu yang sia-sia. Karena ketika kita mengikuti Yesus dengan setia, kita akan menerima imbalan yang setimpal. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, serta menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan menolong hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap setia dalam mengikut Engkau. Dan kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.